Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Biologi Education. Kali ini kita akan pembahasan di Intern Pariwara kelas 10 bagian asesmen akhir semester part 1 nomor 1 sampai dengan nomor 10. Mari kita simak bersama-sama. Kita mulai dari nomor 1, manakah pernyataan berikut yang menunjukkan ciri-ciri virus. Jadi yang pertama, virus itu ciri-cirinya tersusun hanya dari satu jenis asam nukleat ya, bisa DNA atau RNA saja. Kemudian ada protein, lipid dan juga karbohidrat. Virus bersifat parasit obligat, yaitu hanya bisa menginfeksi dan berkembang biak dalam sel Hobbs-nya. Jadi dia kalau nggak ada sel Hobbs dia nggak bisa hidup. Virus hanya dapat bereplikasi dalam tubuh inangnya. Nah ini alasannya dia susah hidup di benda mati. Virus tidak memiliki bagian-bagian sel seperti sitoplasma dan organel sel. Lalu virus dapat dikristalkan sehingga lebih menunjukkan ciri mineral daripada kehidupan. Jadi jawabannya adalah yang B. Nomor 2, perhatikan ciri-ciri virus berikut. Contoh virus yang memiliki ciri-ciri tersebut adalah jadi dia memiliki bentuk menyerupai batang panjang, nukleokapsidnya tidak kaku, hanya memiliki dua struktur yaitu ada kapsid dan juga materi genetik, memiliki satu sumber rotasi. Nah dari ciri-cirinya ini adalah ciri dari virus TMV ya. TMV itu tobacco mosaic virus. Maka jawabannya adalah yang E. Nomor 3, virus dapat dikelompokkan berdasarkan sel inangnya. Jenis virus berikut yang menyerang hewan adalah jadi virus itu ada yang bisa menyerang manusia, hewan, kemudian ada yang tumbuhan, ada juga yang menyerang bakteri. Nah virus yang menyerang hewan itu contohnya adalah RSV. RSV itu adalah Roux-Sarcoma virus. Nah virus ini menyerang ayam dan menyebabkan tumor. Maka jawabannya adalah yang D. Nomor 4, proses replikasi virus pada gambar di samping menunjukkan tahapan. Jadi proses yang ada di gambar nomor 4 saat si virusnya melekat pada sel inang, ini ujung serabutnya atau ekor virus akan masuk dan menyatu dengan sel bakteri sehingga terbentuk saluran dari virus ke bakteri. Nah saluran ini digunakan oleh virus untuk memasukkan materi genetiknya ke sel bakteri. Jadi ini disebut tahapan penetrasi. Maka jawabannya adalah yang A. Nomor 5, pernyataan yang tepat mengenai tahapan daur litik yang membedakannya dengan daur lisogenik pada replikasi virus adalah jadi pada replikasi virus itu kan ada di jalur litik, daur litik dan juga daur lisogenik. Nah, daur litik itu virus akan menghancurkan sel Hobbs setelah selesai melakukan replikasi. Jadi kalau daur lisogenik, sel Hobbs itu tidak segera mengalami lisis. Asam nukleat pada virus yang menginfeksi sel Hobbs akan mereplikasi diri dalam sel Hobbs tersebut. Jadi virus baru yang terbentuk secara mendadak menjadi virulen pada suatu generasi berikutnya dan menyebabkan lisis pada sel Hobbs-nya. Kalau dalam daur lisogenik, asam nukleat virus itu tidak mengambil alih fungsi proses sintesis asam nukleat sel Hobbs, tetapi menjadi bagian dari asam nukleat sel Hobbs tersebut. Tahap penggabungan pada daur lisogenik berupa penggabungan asam nukleat virus dengan sel Hobbs yang membentuk yang namanya profag. Ya, jadi beda kalau yang litik virulen, kalau yang lisogenik profag ya. Dan si profag ini akan ikut membelah sehingga menghasilkan sel Hobbs yang mengandung profag. Maka di sini jawabannya adalah yang E. Nomor 6, perhatikan beberapa manfaat virus berikut. Manfaat virus sesuai pada gambar ditunjukkan oleh angka. Jadi gambar pada soal ini adalah gambar bakteriofag ya. Bakteriofag itu namanya virus. Telah dimanfaatkan untuk mengidentifikasi bakteri patogen melalui peta kromosom. Jadi ketahanan dan kerentanan bakteri terhadap serangan bakteriofag itu dapat digunakan untuk menentukan galur-galur bakteri dalam sistem klasifikasi. Peta kromosom dibuat melalui teknik rekayasa genetika. Selain itu bakteriofag juga dimanfaatkan dalam pembuatan profag. Nah profagnya berfungsi untuk mengubah sifat genotip bakteri, lalu si DNA pada bakteriofag dapat disisipi dengan gen asal hewan
namanya plasmid ya biasanya, gen asal hewan atau manusia ataupun tumbuhan atau bakteri. Jadi DNA profag yang telah mengalami proses rekombinasi itu disebut dengan profag. Bakteriofag akan mentransmisikan profag ke sel bakteri melalui proses penetrasi. Lalu profag akan diterjemahkan oleh sel bakteri menjadi protein yang menentukan sifat fenotip bakteri tersebut. Nah, jadi saat bakterinya membelah diri, profag juga akan ikut direplikasikan. Oleh sebab itu, profag dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan sesuatu dalam jumlah besar. Adapun produk yang berfungsi mencegah replikasi virus lain pada sel host adalah interferon ya. Jadi udah beda lagi nih interferon. Oke. Protein interferon itu dibahas detail biasanya di bab kelas 11 ya, bagian sistem imun. Di situ kita bahas detail. Oke, jadi jawabannya adalah yang D2 dan 4. Nomor 7, kelompok virus berikut yang dapat menyerang ayam yaitu, jadi ada beberapa virus ya yang bisa menyerang ayam. Yang pertama adalah H5N1, itu termasuk dari contoh dari si virus influenza ya jenisnya. Lalu ada paramyxovirus, lalu yang tadi soal di depan tadi Rousakorma virus. Nah, jadi jawabannya adalah yang E. Nomor 8, sudah 10 hari Caca mengalami demam dengan suhu 38 derajat Celcius, kemudian sakit kepala, nyeri saat mengunyah atau menelan makanan. Selain itu, sisi kiri pipi bagian belakang Caca mengalami pembengkakan. Setelah melakukan pemeriksaan, ternyata kelenjar parotis Caca terinfeksi oleh virus. Berdasarkan gejala dan hasil pemeriksaan tersebut dapat diketahui bahwa Caca menderita penyakit. Jadi dari ciri-cirinya ya, dia demam, kemudian sakit kepala, nyeri saat mengunyah ataupun saat menelan, ada bengkak di bagian pipi. Nah, ini berarti si Caca itu sudah terinfeksi oleh MAM virus. Nah, MAM virus ini adalah penyakit gondongan ya. Penyebarannya bisa melalui kontak langsung dengan penderita. Jawabannya adalah yang C. Nomor 9, human immunodeficiency virus yang menginfeksi tubuh dapat menyebabkan seseorang menderita AIDS. Bagian tubuh yang diserang oleh virus tersebut adalah, jadi HIV itu memiliki materi genetik berupa RNA yang diselubungi oleh nukleokapsid. Virus ini menyebabkan penyakit AIDS atau kelainan sistem kekebalan tubuh karena virus ini menyerang sel darah putih pada jenis limfosit T ya atau sel T dengan cara berikutan dengan molekul CD4. Nah, molekul CD4 yang berada di permukaan sel darah putih atau limfosit T ini berfungsi untuk membentuk sistem kekebalan tubuh. Jadi jawabannya adalah yang E. Nomor 10, sudah 1 minggu ini tanaman tebu Pak Joko timbul noda-noda kuning dengan bentuk elips memanjang dan merata pada bagian daun mudanya. Kondisi tersebut menunjukkan adanya infeksi virus pada tanaman tebu Pak Joko. Kemungkinan virus yang menyerang tanaman tebu Pak Joko dan akibat yang ditimbulkan adalah, jadi di sini tanaman tebu itu bisa diserang oleh SMV yaitu Sugarens mosaic virus. Jadi virusnya akan menginfeksi tanaman tebu sehingga menyebabkan timbulnya noda-noda berbentuk elips pendek atau memanjang dengan warna hijau muda atau kekuningan dan tersebar merata di seluruh helaian daun muda. Jawabannya adalah yang E. Sekian pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.